warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurul Fauzia Rahayu dari kelompok 11 SPAI. Sesuai dengan yang sudah ditugaskan oleh dokter pengampu SPAI kami diberikan tugas untuk mereview suatu buku yang selaras dengan tema yang kami ambil dalam presentasi. Nah, di sini aku sudah eh, membeli buku tentang pengembangan inovasi pendidikan dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Aku ambil tema ini karena ini itu selaras sama tema penelitian aku, di mana tema penelitian aku itu tentang peran teknologi dalam pendidikan agama Islam, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi menurut aku buku ini akan cocok banget dengan tema yang aku ambil nanti saat presentasi. Yang pertama itu aku mau review buku tentang buku ini, mulai dari judul buku, fisiknya, dan sebagainya. Nah, judulnya itu tadi udah aku sebutin ya, tentang pengembangan inovasi pendidikan dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Menurut aku buku ini cocok, apalagi di masa sekarang, cocok untuk dibaca oleh para tenaga pendidik dan kependidikan, karena setelah pandemi ini terjadi banyak inovasi dalam peran pendidikan. Tidak hanya pada pendidikan agama Islam saja, namun pada semua sektor pendidikan gitu. Mulai dari pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, atau spesifiknya kita membahas tentang pendidikan agama Islam. Nah, untuk fisik dari buku ini sendiri, karena ini aku baru beli sekitar sebulan yang lalu, jadi belum terlalu banyak kerusakan dan masih like new, masih seperti baru gitu. Ini bukunya menurut aku pas buat dibaca karena dalam dimensinya aja nggak terlalu kegedean, terus nggak terlalu kekecilan juga, dan isi dari buku ini tuh pas, si tulisannya ini pas untuk dibaca menurut aku. Karena kan ada beberapa buku yang misalnya ketebelan atau jadi malah malas dibaca, atau misalnya kegedean jadi terlalu ringkih, tapi menurut aku buku ini pas banget kayak buku paket gitu ya pas SMA. Nah, dimensi dari buku ini itu ada di 15,5 cm dikali 23 cm dengan 172 halaman, dan juga ada 8 halaman Romawi yang kayak pengantar yang seperti itu, ada 8 halaman. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang covernya. Untuk covernya sendiri aku lihat ini sebagai aku yang nggak tahu desain, orang yang awam tentang desain, ini tuh cocok banget. Gradasinya dimulai dari di sini tuh kan warna biru. Gradasinya cocok, dimana untuk judulnya sendiri di sini itu pakai yang warna gelap dan cenderung polos. Karena kan judulnya udah panjang ya. Kalau misalnya di sini ada beberapa manik-manik atau kayak ada yang kayak gini di sininya nih, ada variasi-variasi, menurut aku itu terlalu rumit, terlalu rame gitu, apalagi dengan judul yang sepanjang ini. Jadi menurut aku ini udah cocok banget. Terus di atas inya itu ada penulis di sini, ada nama penulis, ada empat orang penulis, dan nggak kelihatan ketumpuk ya, karena ini kan judulnya udah panjang, tapi ini juga penulisnya ada 4, tapi dilihat-lihat ini nggak ngerasa ketumpuk, malah bagus gitu. Terus di sini ada kayak penanda gitu kan, mungkin untuk memisahkan atau untuk memberikan variasi antara judul dan juga cover halaman, ya memang selayaknya buku di mana si covernya itu harus semenarik mungkin gitu. Terus di sini ada ada mungkin santri yang lagi pada belajar di madrasah. Ini sesuai lah sama pendidikan agama Islam, jadi di sini juga pakai santri mungkin. Terus di sini ada bangunan 4 lantai. Juga di sini ada pengantar dari para dosen, mungkin dosen-dosen. Di sini ada nama Profesor Dr. Haji Mujamil Komar MAG dan Profesor Dr. Haji Tobroni MSI. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacanya. Terus kita ke cover belakang. Di sini selayaknya buku pasti ada intisari dari semua dari semua materi yang telah dijelaskan. Di sini ada intisarinya. Kemudian di sini ada sedikit yang di depan tadi, yang di sini, tapi dibuat kecil aja. Nah, kemudian di sininya ada judul seperti biasa. Di sininya ada identitas penerbit, dan di sininya ada barcode untuk harga. Selanjutnya kita beranjak ke para penulis. Penulisnya di sini tadi udah aku sebutin, ada 4. Yang pertama ada Bapak Taufikur Rahman, kemudian Ibu Dina Mardiana, kemudian Amalia Triutami, dan Bambang Sudibyo Samad. Dengan pengantarnya ada Profesor Dr. Haji Mujamil Komar MAG dan juga Profesor Dr. Haji Tobroni MSI.
Oh, aku lupa, di belah sininya juga ada detail untuk penulis, kemudian juga judul dan penerbit. Di sini terdapat 9 bab dalam buku ini. Terdapat 9 bab dengan 4 pendahuluan seperti kata pengantar, pengantar penulis yang seperti itu, dan juga ada 1 halaman tentang penulis. Nah, untuk pengantar di sini ada 3 pengantar. Yang pertama dari pengantar penulis, kemudian pengantar Profesor Dr. Tobroni MSI, dan juga pengantar dari Profesor Dr. Mujamil Komar MAG. Kemudian di halaman selanjutnya daftar isi dan masuk ke bab 1, bab 2, bab 3. Namun di sini tidak memakai bab, namun memakai judul saja. Tidak ada bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini, namun langsung judul seperti ini. Misalnya yang ini, Pengembangan Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran PAI, yaitu sebuah pengantar tentang buku ini. Halaman selanjutnya seperti ini. Tidak ada bab 2, tidak ada bab 2, bab 3, namun langsung judul seperti ini. Dan juga setiap materi itu sudah ada penulisnya sendiri. Misalnya materi yang tentang ini, materi kedua ya, kita sebutnya materi kedua karena pada daftar isi itu ada urutan kedua. Pada setiap materi itu ada penulisnya. Jadi ini kan tentang model-model inovasi pembelajaran kurikulum PAI yang ditulis oleh Bapak Taufikur Rahman dan Ibu Kunainah Afroyim. Begitupun untuk materi selanjutnya. Contohnya materi yang ketiga itu tentang pengembangan kurikulum madrasah terpadu, ditulisnya oleh Bambang Sudibyo Samad, seperti itu, dan materi-materi selanjutnya juga seperti itu. Nah, untuk uniknya buku ini itu di setiap materi itu ada daftar pustaka. Buku pada umumnya daftar pustakanya itu terdapat di akhir materi, di akhir buku. Baru nanti ada daftar pustaka panjang. Namun untuk buku ini sendiri pada setiap materi itu ada daftar pustaka. Jadi kecuali materi ada daftar pustaka, kecuali materi yang kata pengantar itu. Ini contohnya materi yang pertama nih. Materi yang pertama ini kita buka, kemudian sampai di akhir materi ada daftar pustaka. Jadi kita kelebihan dari hal ini itu kita tahu materi ini itu ternyata daftar pustakanya ini aja, tidak tergabung dengan materi yang lain seperti itu. Jadi dalam mencari misalnya kita ingin mencari rujukan dari materi itu terbilang cukup mudah karena di setiap materi itu ada daftar pustaka. Dan untuk buku ini sendiri bukan hanya membahas tentang inovasinya saja, namun buku ini juga membahas tentang model-model pengembangan kurikulum, kemudian membahas tentang pengembangan kurikulum di madrasah itu seperti apa. Juga di buku ini itu uniknya di setiap bab itu akan ada pendahuluan, pembahasan, bahkan di salah satu bab ada rumusan masalah, ada juga studi kasus, atau ada juga penelitian. Karena tadi fokus buku ini itu membahas tentang inovasi pendidikan, di sini ada salah satu judul tentang e-learning sebagai alternatif media pembelajaran di era industri 4.0. Ini itu sangat bersangkutan sekali dengan judul dari tema SPAI, yaitu tentang peran teknologi dan informasi, atau lebih spesifiknya misalnya peran Zoom terhadap pendidikan agama Islam. Ini tuh terdapat penelitian tentang e-learning yang ditulis oleh Ibu Dina Mardiana, di mana seperti penelitian pada umumnya, meskipun ini menyatu dengan buku, tapi terdapat abstrak. Terdapat juga pendahuluan dan pembahasan. Di sini sekolahnya berlokasi di SMP Putri Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang. Nah, seperti pada penelitian pada umumnya ya, ada kajian teori, kemudian di setiap teorinya, di setiap kajiannya itu yang dikutip dari sebuah sumber ditulis pada footnote. Di sini juga ada footnote-nya. Nah, ini ada footnote-nya. Ada metodologi penelitiannya, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokusnya memberikan pretest, posttest, dan juga analisis data dari observasi siswa yang berada di SMP tersebut gitu. Dan tidak hanya sampai di situ, di sini juga ada hasil dari penelitian e-learning ini. Nah, aku bacain dulu salah satu hasilnya, di mana mereka itu menyimpulkan bahwa efektivitas penggunaan media pembelajaran e-learning lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan media pembelajaran konvensional. Mungkin pembelajaran konvensional itu pembelajaran sebelum masa pandemi COVID-19 ya, di mana
guru dan siswa dalam satu ruangan. Guru memberikan materi, siswa mendengarkan materi, namun telah di-upgrade menjadi siswa yang aktif berpartisipasi dan guru yang menjadi wadah dalam komunikasi siswa. Pandemi ini beralih metodologi menjadi pemakaian e-learning, mulai dari Zoom, Classroom, dan sebagainya yang media konferensi yang dapat digunakan. Untuk kelebihan dan kekurangan pada buku ini, menurut aku nggak ada kekurangan yang signifikan, karena sejauh aku menelaah buku ini tidak ada kekurangan yang sangat menonjol. Kesalahan dalam mengetik memang selalu ada, hanya sebatas itu. Dan untuk kelebihannya, ini buku keren banget. Ini buku bagus banget karena tidak hanya membahas tentang materi saja, namun menyajikan juga sebuah penelitian yang telah dilaksanakan. Untuk kelebihan selanjutnya, yang tadi setiap setiap materi itu ada daftar pustakanya. Oke, mungkin sekian dari aku. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan atau misalnya penyampaian yang aku berikan kurang tepat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.